Selamat pagi, selamat ketemu kembali dengan saya, Sobat STII. Kami senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun dalam bentuk renungan pagi. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari berkat pangkal selamat, yaitu Mazmur 127 ayat 1 saja. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Ziarah Salomo ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Ini saja ya, 1a ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini Salomo memang mungkin bisa membangun bait Allah karena izin Tuhan. Kalau rumah yang disebut rumah Allah ya, Daud orang kaya, orang berpengaruh, orang berkuasa, ingin membangun rumah Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Jadi saudaraku yang dikasih, sia-sia kalau usaha manusia itu membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan hanya diizinkan kepada orang tertentu. Makanya Daud oleh karena sadar dia tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, dia menyiapkan pembangunan rumah Tuhan itu. Dan puji Tuhan, Salomo diizinkan membangun rumah Tuhan. Sia-sia kalau pembangunan rumah Tuhan tidak diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mendirikan jemaat, mari mengutamakan Tuhan supaya diizinkan kemana Bapak Ibu pergi. Kalau tidak diizinkan, sia-sia katanya. Rasul Paulus mau mendirikan jemaat ke Asia dilarang ya. Karena itu waktu itu ada panggilan Makedonia itu dilarang sana oleh Roh Kudus, dilarang ke sini oleh Roh Kudus, lalu ke Filipi karena panggilan ke Filipi. Jadi rumah yang di sini yang dimaksud adalah rumah Tuhan. Tetapi kemungkinan juga ini adalah rumah biasa. Rumah biasa. Apakah Bapak Ibu sudah punya rumah? Puji Tuhan. Ini artinya Tuhan mengizinkan saudara memiliki rumah. Kalau ada yang belum, tunggu. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan selamanya saudara tidak punya rumah, tidak apa-apa. Karena itu kalau bukan Tuhan yang membangun, itu akan sia-sia saja. Saudara tidak usah perlu membangun kalau memang Tuhan tidak mengizinkan. Tapi umumnya Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan memiliki rumah ya, memiliki rumah untuk tinggal, untuk tidak kedinginan. Tuhan memelihara melalui. Tapi lagi-lagi kalau tidak diizinkan Tuhan, sia-sia. Kalau itu karena usaha saudara sendiri, mungkin utang sana utang sini, itu sia-sia. Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan Anda punya rumah, puji Tuhan. Tapi jika tidak, puji Tuhan. Jadi rumah biasa maksudnya. Nah, tetapi ini kemungkinan yang ketiga adalah rumah tangga. Karena ini nyanyian Ziarah Salomo, jangan-jangan ini nasihat dari Daud kepada anaknya. Ya, berdasarkan pengalaman mungkin juga katanya ini, sia-sialah usaha orang membangun rumah tangga kalau bukan Tuhan yang membangun. Ini nasihat atau teguran keras bagi Salomo. Salomo rumah tangganya gagal. Menikah dengan banyak orang non-Yahudi, orang-orang tidak mengenal Allah, sehingga membawa pengaruh yang luar biasa, pengaruh negatif tapi ya, pengaruh negatif luar biasa di negerinya. Dan akhirnya saudara tahu, kerajaan pecah menjadi dua. Kegagalan rumah tangga menyebabkan kegagalan pelayanan. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya jika bukan Tuhan yang membangun rumah itu. Saya percaya
Bapak, Ibu, Saudara, Pendeta, hamba-hamba Tuhan telah membangun rumah tangga berdasarkan Tuhan, menikah dengan orang seiman dan diizinkan Tuhan. Nah, sekarang kita bersama-sama mari memelihara supaya anak cucu kita menikah dengan orang yang seiman. Itu pasti ya, harus seiman. Jangan pernah mimpi punya mantu orang tidak beriman. Maaf, ini kita pendeta, mungkin hamba-hamba Tuhan tidak perlu diingatkan ini ya, tetapi ada godaan di antara kita mungkin punya mantu bukan seiman. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Untung, puji Tuhan, Salomo bertobat ya. Akhirnya dia menulis buku-buku hikmat bagi kita. Tapi kegagalan Salomo ini menjadi peringatan bagi kita juga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa jikalau bukan Engkau yang membangun rumah, baik rumah Allah, rumah pribadi maupun rumah tangga, semuanya mohon Engkau melakukan di dalam kehidupan kami. Bukan usaha kami, tetapi usaha-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami supaya apa yang kami lakukan seturut dengan rencana-Mu di dalam hidup kami, baik rumah Tuhan, rumah pribadi maupun rumah tangga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.